Aplix, tontonannya anak kedokteran. Halo semuanya, balik lagi bareng aku di video e-learning kali ini. Nah, di video e-learning kali ini kita akan bahas tentang pneumonia. Ya, adapun bahasan yang kita bahas, yang pertama tentang definisi, kemudian gejala tanda, serta terapi dari kasus pneumonia. Kita akan khusus bahas tentang pneumonia. Oke, pneumonia itu adalah suatu infeksi pada paru gitu ya, dengan gejala ada batuk berdahak, sesak, dan demam. Jadi ingat ya, batuk berdahak, sesak, demam, dan dari pemeriksaan ketemu rongki. Ya, rongki basah halus, rongki basah kasar gitu ya. Penunjangnya adalah dengan ronsen dada. Nanti ketemu gambaran infiltrat atau konsolidasi seperti ini, dan gold standarnya adalah kultur seperti. Nah, jenis-jenis pneumonia itu ada banyak, teman-teman. Ada yang community acute pneumonia, atau misalnya dia didapat dari lingkungan rumah sakit. Kemudian ada healthcare associated pneumonia. Jadi misalnya ada riwayat rawat inap selama lebih dari 2 hari dalam 3 bulan terakhir, ada penghuni rumah jompo misalnya, riwayat penggunaan pemakaian antibiotik dalam 3 bulan terakhir, hemodialisis rutin, dan terapi infus atau perawatan luka di rumah. Atau ada namanya hospital acute pneumonia. Kalau hospital acute pneumonia itu terjadi 48 jam atau lebih setelah rawat inap. Kalau PAP atau ventilator assisted pneumonia adalah muncul pneumonia lebih dari 48 sampai 72 jam setelah intubasi. Nah, etiologi pneumonia yang paling sering kalau CAP itu Streptococcus pneumonia, gitu ya, Haemophilus influenza, dan Moraxella catarrhalis. Sedangkan HP itu paling sering Pseudomonas aeruginosa. Kalau ventilator acute pneumonia itu dari Klebsiella pneumonia. Nah, bagaimana indikasi masuk rumah sakit? Ada kriteria CURB 65, CURB 65. Yang pertama, dari kesadaran, confusion of new onset. Jadi, bagaimana status kesadarannya ya, GCS-nya gimana. Kemudian blood urea nitrogen atau urium ya, kadar urea darahnya apabila lebih dari 19, itu poinnya 1. R itu respiration rate, kalau RR-nya lebih dari 30, itu 1. Dan tekan darah. Apabila tekanan darah sistoliknya di bawah 90 atau diastoliknya kurang dari 90, itu poinnya 1. Kalau usia 65 ke atas, itu poinnya 1. Kalau misalnya poinnya 0 sampai 1, itu rawat jalan. Kalau poinnya 2, itu rawat inap. Kalau 3 sampai 5, itu rawat ICU. Nah, terapi pneumonia kalau misalnya dia CAP tanpa riwayat antibiotik 3 bulan yang lalu, itu kita berikan azitromisin 1 kali 500 mg selama 3 hari atau doxycycline 2 kali 100 mg. Apabila ada riwayat antibiotik sebelumnya, kita bisa berikan fluoroquinolone atau amoxiclav atau ceftriaxone. Atau misalnya fluoroquinolone respirasi seperti moxifloxacin, diamflufloxacin, levofloxacin gitu ya, atau golongan beta-lactam plus macrolide. Misalnya amoxicillin dosis tinggi 3 kali 1000 mg per hari atau amoxiclav 2 kali 2 gram per hari. Alternatifnya bisa ceftriaxone, cefpodoxim, atau cefuroxim. Kalau misalnya CAP rawat inap, itu kita berikan levofloxacin 1 kali 750 mg atau ceftriaxone 1. Nah, apabila terjadi HP, VAP, HCAP gitu ya, kita bagi dua, tanpa resiko multidrug resisten atau resiko multidrug resisten. Kalau tanpa resiko kita bisa berikan ceftriaxone 1 kali 2 gram atau levofloxacin 1 kali 750 mg atau ampicillin 4 kali 3 gram. Kalau misalnya ada resiko multidrug resisten, kita berikan beta-lactam, gentamicin, dan vancomycin. Oke, kita kuis dulu ya. Nyonya Keke berusia 23 tahun datang dengan keluhan batuk dan sesak. Keluhan telah dirasakan oleh pasien sejak 1 minggu yang lalu. Keluhan disertai dengan demam, batuk dirasakan berdahak, batuk berdarah, penurunan berat badan, keringat malam hari disangkut oleh pasien. Dari pemeriksaan fisik ditemukan adanya rongki pada kedua lapang paru, perkusi dada sonor. Pada foto torak, PA didapatkan konsolidasi pada kedua lapang paru. Diagnosis kasus tersebut adalah, ada konsolidasi kedua lapang paru, jelas dia adalah pneumonia. Ada batuk, kemudian demam, dan ada rongki, yaitu pneumonia. Oke, sekian untuk materi paru pada hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Aplix, tontonannya anak kedokteran.